Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Hari Pahlawan 10 November 2025, namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Suara adzan subuh menggema di seluruh penjuru kota Surabaya. Udara masih lembab. Sisa hujan semalam menempel di jendela rumah. Namun di kamar itu, seorang remaja berumur 17 tahun masih terlelap dengan headphone menempel di telinganya. Namanya Raffi Adiwibowo. Di layar ponselnya, game online masih terbuka. Chat teman-temannya ramai membicarakan turnamen malam tadi. Raffi bergumam pelan sambil mengusap wajah. "Ah, Hari Pahlawan cuma libur doang," ujarnya malah sambil mematikan alarm sekolah. Padahal, di sekolahnya, SMA Pahlawan Merdeka, semua siswa diwajibkan mengikuti upacara peringatan 10 November. Tapi bagi Raffi, hari itu hanya satu hal, kesempatan untuk tidur lebih lama dan menonton live stream game favoritnya. Sementara itu, di ruang tengah, ibunya, Budiah, sudah mengenakan seragam guru berwarna coklat muda. Ia seorang guru sejarah, dan bagi dirinya, Hari Pahlawan adalah hari paling penting dalam setahun. Ia mengetuk pintu kamar pelan. "Raffi, kamu nggak berangkat upacara? Ibu sudah siap dari tadi." Raffi menarik selimut. "Nggak, Bu. Lagi pusing. Mungkin kecapean main tugas semalam," katanya asal. Budiah hanya menghela napas. "Pusing, ya? Ya sudah. Tapi ibu harap kamu tetap hormati hari ini. Ini bukan sekadar tanggal merah, Nak." Suara langkah ibunya perlahan menjauh, meninggalkan aroma minyak kayu putih yang menenangkan. Raffi menatap langit-langit kamar. Ia mendengus pelan. Kenapa sih orang-orang harus terlalu serius sama masa lalu? Di luar rumah, suara bendera berkibar tertiup angin pagi. Dari jendela kamarnya, Raffi melihat sosok tetangganya, Pak Sastro, seorang kakek tua yang selalu memakai topi veteran perang. Kakek itu berdiri tegak di depan rumahnya, menatap tiang bendera kecil yang catnya sudah pudar. Meski tangannya gemetar, ia tetap memberi hormat. Pemandangan itu bagi Raffi terasa aneh sekaligus menyedihkan. Ngapain juga orang tua segitu repot tiap tahun? Nggak capek apa? Gumamnya. Ia menutup gorden, kembali ke tempat tidur, dan melanjutkan main game. Namun, entah kenapa, pikiran tentang Pak Sastro terus menempel di kepalanya. Menjelang sore, langit Surabaya mendung pekat. Angin membawa aroma tanah basah. Budiah baru pulang dari sekolah, membawa bungkusan kecil berisi tumpeng mini. "Ini, FIK. Ibu bawa sisa tumpeng dari sekolah," katanya buat mengenang pejuang. "Yuk makan bareng," ucapnya lembut. Raffi mengangkat bahu. "Ibu aja. Aku udah kenyang." Budiah menatap anaknya dengan sorot lembut. "Kamu tahu nggak, Raffi? Dulu kakekmu juga berjuang di Surabaya. Dia bukan tentara, tapi relawan yang bantu bawa logistik buat para pejuang. Dulu, kota ini penuh asap dan darah." Raffi hanya mengangguk seadanya, tak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi hatinya mulai terasa aneh. Kata-kata, asap dan darah, menggantung di pikirannya. Malam turun dengan cepat. Hujan deras mengguyur atap rumah. Lampu di luar redup, dan petir menyambar berulang kali. Raffi yang biasanya cuek tiba-tiba merasa gelisah. Ia melihat keluar jendela. Rumah Pak Sastro masih terang. Lilin kecil menyala di depan teras. Kakek itu duduk di kursi bambu, memeluk sebuah bendera lusuh. Di pangkuannya, ada foto hitam putih beberapa pemuda berseragam. Raffi melihat dari jauh. Ada sesuatu di wajah kakek itu, seperti kerinduan yang dalam. Raffi mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Suara petir membuat dadanya bergetar. Akhirnya ia menutup mata dengan paksa, berharap bisa cepat terlelap. Namun begitu matanya tertutup, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ia kini berdiri di jalan sempit dengan udara panas menyengat. Asap tebal mengepul dari bangunan yang terbakar. Dari kejauhan terdengar teriakan, "Merdeka! Serang, kawan-kawan!"
Raffi terperanjat. Apaan ini? Kenapa kota kayak kebakar semua? Seorang pemuda dengan ikat kepala merah berlari mendekat. Wajahnya penuh debu dan darah. Ia membawa senapan tua dan menatap Raffi heran. Hei, kamu! Kenapa diam aja? Inggris sudah di depan sana. Cepat, ambil senjata itu. Raffi panik. Aku bukan tentara. Aku cuma... Pemuda itu tidak mendengarkan. Ia menarik tangan Raffi, mendorongnya ke balik reruntuhan. Namamu siapa? Raffi. Aku cuma siswa SMA. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu tersenyum samar. Namamu aneh, tapi nggak apa-apa. Aku Arman. Sekarang dengar, Nak Raffi, kalau mau hidup, ikut aku. Sebelum Raffi sempat menjawab, dentuman bom mengguncang tanah. Pecahan kaca beterbangan, dan suara tangisan terdengar di mana-mana. Raffi menutup telinga, tubuhnya bergetar hebat. Ini nggak nyata. Ini pasti mimpi. Teriaknya. Arman menatapnya tajam. Kalau ini mimpi, kenapa mu bisa merasakan panasnya darah dan baunya mesiu? Raffi terdiam. Suara jantungnya berdetak cepat. Ia melihat anak-anak kecil berlarian mencari perlindungan. Para ibu menjerit memanggil keluarganya. Di atas langit, pesawat tempur menjatuhkan bom. Kota Surabaya sedang berkobar. Tahun 1945. Arman menarik Raffi ke sebuah lorong. Kita harus selamatkan bendera itu. Jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Raffi hanya mengangguk, walau seluruh tubuhnya gemetar. Di antara hujan peluru dan api, mereka berlari melewati puing-puing bangunan. Seorang pejuang muda jatuh tertembak di depan mata Raffi. Ia menatap tubuh itu membeku. Kenapa mereka masih mau berjuang kalau tahu bakal mati? Bisiknya ketakutan. Arman menjawab lirih. Karena mati demi Allah dan kemerdekaan, bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Raffi menatap wajah Arman, lalu melihat ke sekeliling. Api membakar kota, tapi di balik kehancuran itu ada sesuatu yang membara di dada semua orang di sana. Semangat yang tidak bisa dipadamkan. Dentuman bom berikutnya membuat segalanya bergetar. Raffi terjatuh. Pandangannya mulai kabur. Suara Arman perlahan menjauh, berubah menjadi gema samar. Jaga semangat ini, Raffi. Jangan biarkan padam. Gelap. Raffi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap jam. Pukul 3 dini hari. Hujan sudah reda. Di luar jendela, lilin di depan rumah Pak Sastro masih menyala. Walau nyalanya kecil dan bergetar ditiup angin. Untuk pertama kalinya, Raffi menatap lilin itu lama sekali. Dan entah kenapa, hatinya terasa panas. Seperti ada api kecil yang baru saja menyala. Suara dentuman masih menggema di telinga Raffi. Tubuhnya terasa berat. Kepalanya berdenyut keras. Saat matanya perlahan terbuka, ia mendapati dirinya bukan lagi di kamar, melainkan di sebuah ruangan sempit berdinding kayu. Lampu minyak menyala redup. Di luar, terdengar suara orang menjerit dan teriakan, "Merdeka! Jangan mundur!" Yang berulang-ulang. Raffi mencoba duduk. Napasnya memburu. Di hadapannya, seorang pemuda berseragam lusuh sedang menambal luka di lengannya dengan kain yang sudah berlumur darah. Pemuda itu menoleh dan tersenyum samar. "Kamu sadar juga, Nak Raffi. Tadi hampir aja kena ledakan mortir. Untung aku sempat tarikmu." Raffi menelan ludah. "Arman, ini di mana? Aku masih mimpi, kan?" Arman hanya terkekeh pelan sambil menyalakan rokok linting. "Kalau ini mimpi, semoga nggak cepat bangun. Soalnya di sini, kita belum selesai berjuang." Raffi menatapnya lekat-lekat. Suara teriakan dari luar terdengar makin dekat. Seseorang berteriak, "Tentara Inggris sudah sampai di Jembatan Merah." Arman segera berdiri. Ia mengambil senapan tuanya dan menepuk bahu Raffi. "Ayo, ikut aku. Kita harus bantu yang di luar. Kalau mereka tembus, kota ini habis." Raffi terdiam. Aku nggak bisa.
Aku bukan pejuang. Aku bahkan gak ngerti cara nembak. Arman tersenyum kecil. Kau pikir semua orang di sini tahu caranya berperang? Kami cuma tukang becak, pelajar, pedagang. Tapi kami punya satu hal yang sama, tekad untuk nggak menyerah. Raffi mengikuti langkah Arman keluar ruangan. Udara di luar panas dan berdebu. Langit Surabaya penuh asap hitam. Rumah-rumah terbakar. Dinding penuh lubang peluru. Raffi menatap sekeliling dengan ngeri. Jalanan dipenuhi orang-orang membawa bambu runcing. Sebagian dengan pakaian compang-camping tapi mata mereka menyala penuh keberanian. Semua ini demi kemerdekaan, gumamnya lirih. Arman mengangguk. Iya, kemerdekaan yang dulu cuma mimpi, sekarang harus dipertahankan dengan darah. Mereka berlari melewati reruntuhan bangunan menuju arah suara tembakan. Raffi tersentak setiap kali mendengar peluru melesat di dekatnya. Tubuhnya gemetar. Tapi Arman terus berlari tanpa ragu. Sesampainya di tepi jembatan merah, pemandangan itu membuat Raffi membeku. Puluhan pemuda bertempur melawan pasukan berseragam lengkap dengan senjata otomatis. Api membakar mobil dan gedung-gedung di sekitarnya. Salah satu pemuda membawa bendera merah putih yang mulai sobek. Tapi ia terus berlari di tengah hujan peluru. Raffi ingin menjerit. Namun suaranya tertelan di antara dentuman senjata. Ia melihat bagaimana setiap orang berlari tanpa takut. Saling bahu-membahu. Ada yang jatuh, ada yang terluka. Tapi tidak ada yang mundur. Arman berlutut di samping tembok, menembak ke arah musuh. Raffi, lemparkan amunisi itu. Raffi ragu, tapi tangannya bergerak cepat. Saat ia melempar tas amunisi, peluru melesat dan menghantam tembok di dekat kepalanya. Pecahan batu beterbangan, melukai pipinya. Arg! Ia meringis. Darah menetes di wajahnya. Arman berlari menghampiri. Kau baik-baik aja. Kenapa mereka nggak menyerah aja? Teriak Raffi di tengah kekacauan. Arman menatapnya tajam. Karena kalau kita menyerah hari ini, generasimu besok nggak akan pernah merdeka. Raffi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti peluru. Perlahan, waktu di sekeliling mereka seolah melambat. Suara perang berubah menjadi gema jauh. Raffi memandang wajah Arman, dan di balik debu serta darah, ia melihat cahaya lembut memancar. Entah kenapa, Raffi merasa sedang menatap sesuatu yang bukan manusia biasa. Arman, siapa sebenarnya kamu? Tanya Raffi pelan. Arman hanya tersenyum, menatap ke arah bendera merah putih yang masih berkibar di ujung jembatan. Aku cuma satu dari ribuan yang gak ingin kota ini lupa. Kalau semua yang kami perjuangkan hilang dari ingatan, maka kami benar-benar mati, Raffi. Raffi ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba sebuah bom jatuh tak jauh dari mereka. Ledakan besar membuat tanah berguncang. Tubuh Arman terpental. Raffi berlari menghampiri, menahan kepalanya di pangkuan. Arman, bangun. Jangan tinggalin aku. Arman tersenyum lemah. Ingat, jangan biarkan api ini padam. Darah mengalir di bibirnya. Dengan tangan gemetar, Arman menggenggam tangan Raffi, lalu perlahan melepaskannya. Di saat yang sama, suara bendera berkibar terdengar lebih keras dari sebelumnya. Angin berhembus membawa aroma mesiu dan doa-doa yang tak sempat diucapkan. Raffi menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam cahaya terang yang tiba-tiba menyilaukan. Dalam sekejap, semua suara lenyap. Asap memudar, dan dunia di sekitarnya berubah kembali menjadi kamar tidurnya sendiri. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya berat, matanya merah. Di luar jendela, matahari pagi mulai naik perlahan. Burung-burung berkicau. Tidak ada lagi dentuman, tidak ada lagi teriakan perang. Namun di dada Raffi, sesuatu terasa berbeda. Ia meraba pipinya. Bekas luka kecil yang tadi terkena pecahan batu, masih ada. Ini, nyata? Bisiknya pelan. Ia beranjak dari tempat tidur, melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa hangat, namun hatinya masih bergetar. Di depan rumah, Pak Sastro sedang menyapu halaman dengan pelan. Di tangannya,
Bendera kecil berkibar lembut tertiup angin. Raffi menghampirinya. "Pak Sastro." Kakek itu menoleh, tersenyum ramah. Pagi, Nak Raffi. Sudah bangun? Biasanya jam segini masih molor. Hihi." Raffi tersenyum kaku. Ia menatap bendera lusuh di tangan kakek itu. "Pak, kalau boleh tahu, Bapak dulu ikut perang, ya?" Pak Sastro mengangguk pelan. "Iya, Nak. Tahun 45. Saya masih muda waktu itu. Banyak kawan yang gugur. Tapi setiap tahun, saya pasang bendera ini, biar mereka tahu, kami belum lupa." Raffi menelan ludah. Suara Arman bergema lagi di kepalanya. "Kalau semua yang kami perjuangkan hilang dari ingatan, maka kami benar-benar mati." Ia menunduk. Saya mimpi aneh semalam, Pak, tentang perang di Surabaya. Ada yang namanya Arman." Pak Sastro berhenti menyapu. Ia menatap Raffi lama sekali. "Arman?" Suaranya bergetar. "Arman itu, sahabat saya, Nak. Dia gugur di Jembatan Merah. Kamu mimpi tentang dia?" Raffi membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Hatinya serasa dicekik perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan. Tanpa banyak bicara, Raffi membantu Pak Sastro menegakkan bendera kecil itu di depan rumah. Mereka berdiri berdampingan, memberi hormat pada sang merah putih. Angin bertiup lembut, dan entah dari mana, aroma mesiu yang samar tercium lagi. Di langit, seolah-olah ada bayangan para pejuang menatap mereka dengan bangga. Raffi memejamkan mata, menahan air yang menitik dari pelupuknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti arti perjuangan, bukan dari buku sejarah, tapi dari nyawa yang rela dipertaruhkan agar generasi seperti dirinya bisa hidup bebas. Malamnya, Raffi duduk di depan komputer. Ia membuka aplikasi vlog miliknya, menatap kamera dengan wajah serius. "Assalamualaikum sahabat-sahabat semua," katanya lirih. "Hari ini aku nggak mau bikin konten game. Aku cuma mau bilang, jangan pernah lupa sejarah. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, dibayar dengan darah dan doa dari mereka yang nggak sempat merayakannya." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Namanya Arman. Aku nggak tahu kenapa aku bisa bertemu dia, tapi aku janji, semangatnya nggak akan pernah aku padamkan." Raffi menekan tombol upload, lalu menatap lilin kecil di meja. Nyalanya tenang, tapi hangat. Sama seperti api di dalam hatinya yang baru saja menyala kembali. Fajar baru saja merekah di ufuk timur Surabaya. Embun menetes dari ujung daun, sementara udara pagi membawa kesejukan yang jarang dirasakan Raffi sebelumnya. Di rumah sederhana di pinggir gang, suara radio tua milik Pak Sastro mulai terdengar. Lagu Hari Pahlawan berkumandang pelan, mengisi keheningan pagi itu dengan nada nostalgia yang dalam. Raffi duduk di depan rumahnya, masih mengenakan jaket abu-abu. Matanya memandang ke arah bendera kecil di depan rumah Pak Sastro yang berkibar lembut. Ia teringat mimpi semalam, pertempuran, darah, api, dan wajah Arman yang tersenyum di antara kepulan asap. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk dilupakan. Langkah kaki Budiah terdengar dari belakang. "Kamu nggak sekolah, Vi? Hari ini kan udah masuk lagi. Bukan libur panjang." Raffi menoleh. "Iya, Bu. Tapi sebelum berangkat, aku mau mampir dulu ke Tugu Pahlawan. Boleh, kan?" Ibunya menatap heran, lalu tersenyum lembut. "Boleh, Nak. Ibu senang akhirnya kamu pengen ke sana. Semoga kamu dapat sesuatu yang berharga di sana." Raffi mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berbeda dalam matanya. Bukan lagi sorot kebosanan, tapi nyala tekad yang tumbuh dari kesadaran. Langit Surabaya tampak cerah ketika Raffi tiba di Tugu Pahlawan. Ia berdiri di tengah kerumunan orang yang datang untuk berziarah. Beberapa di antaranya membawa bunga, beberapa hanya berdiri menunduk diam. Di bawah monumen itu, Raffi menatap nama-nama pahlawan yang terukir di dinding batu. Ia membaca satu demi satu, berharap menemukan nama yang semalam hadir dalam mimpinya. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Di salah satu prasasti,
Tertera nama yang membuat dadanya bergetar. Arman Hidayat gugur di Jembatan Merah. 10 November 1945. Raffi menatap nama itu lama sekali. Udara seakan berhenti bergerak. Ia merasakan tenggorokannya tercekat. Lalu berbisik lirih. Jadi kamu memang ada. Bukan cuma mimpi. Dari kejauhan, suara trompet upacara mengalun. Raffi menegakkan tubuhnya, memberi hormat kecil ke arah monumen. Dalam hati, ia berjanji, aku nggak akan biarkan semangat kalian mati, men. Aku akan terus hidup dengan api itu. Siang menjelang, Raffi kembali ke sekolah. Di ruang guru, Budiah tengah menata foto-foto pahlawan untuk acara Hari Pahlawan berikutnya. Bu, panggil Raffi pelan. Budiah menoleh, tersenyum. Ada apa, nak? Raffi mengeluarkan sebuah bendera kecil dari tasnya. Bendera yang lusuh dan sedikit sobek di pinggirannya. Ini dari rumah Pak Sastro. Katanya bendera ini dulu ikut dikibarkan di masa perang. Aku mau pinjam sebentar buat sekolah. Bu, boleh? Budiah menatap bendera itu lama, lalu mengangguk. Boleh, nak, tapi jaga baik-baik. Itu bukan kain biasa. Itu saksi hidup perjuangan. Raffi tersenyum tipis. Iya, Bu. Aku ngerti sekarang. Sore harinya, di halaman sekolah, matahari condong ke barat. Beberapa teman Raffi melihatnya berdiri di depan tiang bendera sendirian. Itu Raffi? Tumben banget. Biasanya ogah ikut upacara. Celetuk salah satu temannya. Raffi tidak menanggapi. Ia berdiri tegak, menatap langit jingga. Di tangannya, bendera lusuh milik Pak Sastro berkibar perlahan tertiup angin. Ia mengibarkan bendera itu perlahan, dengan tangan gemetar namun penuh penghormatan. Ketika bendera mencapai puncak tiang, angin bertiup kencang seolah Allah sendiri mengizinkan semangat masa lalu menembus waktu. Dalam hembusan angin itu, Raffi merasa mendengar suara samar, teriakan para pejuang, suara dentuman, dan satu suara yang paling ia kenal. Jaga semangat ini, Raffi. Jangan biarkan padam. Air mata Raffi menetes tanpa bisa ia tahan. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bangga. Malam tiba. Langit Surabaya dipenuhi cahaya lampu kota. Raffi duduk di teras bersama Pak Sastro. Di antara mereka, lilin kecil kembali menyala. Nyalanya tenang, seperti api yang tak mau padam meski diterpa angin. Pak Sastro menatap lilin itu lama. Kau tahu, nak Raffi, katanya perlahan. Waktu dulu perang, kami semua takut. Tapi lebih takut lagi kalau generasi sesudah kami lupa dengan arti perjuangan. Raffi menatap nyala lilin itu dan tersenyum lirih. Saya nggak akan lupa, Pak. Randy. Keduanya terdiam. Hanya nyala lilin yang menari pelan di antara wajah mereka, membawa hangat yang lembut di tengah malam Surabaya yang sunyi. Keesokan harinya, vlog Raffi yang berjudul Surabaya, Kota yang Tak Pernah Mati, mulai viral di media sosial. Video itu berisi cuplikan dirinya di Tugu Pahlawan, diiringi suara narasinya yang dalam. Mereka mungkin sudah tiada, tapi semangat mereka hidup di setiap napas kita. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi warisan yang dijaga dengan darah. Dan selama kita mengingat, mereka tidak akan pernah mati. Komentar berdatangan. Banyak yang terinspirasi. Ada yang menulis, aku nangis dengar ini, terima kasih sudah mengingatkan. Ada pula yang menulis, semoga anak muda lain bisa seperti kamu, Vi. Raffi menatap layar ponselnya. Ia tersenyum kecil, lalu memandang keluar jendela. Lilin kecil di meja belajar masih menyala, memberikan cahaya hangat di tengah gelap malam. Beberapa hari kemudian, Pak Sastro meninggal dunia dalam tidur. Warga kampung mengantarnya ke peristirahatan terakhir dengan penuh hormat. Di atas pusaranya, Raffi meletakkan bendera kecil yang dulu selalu dikibarkan kakek tua itu setiap 10 November. Angin bertiup lembut, mengibaskan rambutnya. Raffi menatap langit. Pak Sastro, Arman, terima kasih. Aku janji, api ini nggak akan padam. Dan di saat itu, seolah-olah dari langit Surabaya,
Terdengar gema yang hanya bisa didengar oleh hati. Merdeka. Di malam peringatan Hari Pahlawan, Raffi menutup vlog barunya dengan kalimat yang menenangkan jiwa. Dalam setiap detik kemerdekaan, ada darah, air mata, dan doa yang tak pernah berhenti mengalir. Semoga kita tidak hanya menjadi penonton dari sejarah, tapi penjaga nyala dari semangat mereka. Ia mematikan kamera, menatap lilin yang kini hampir habis. Namun sebelum api itu padam, ia meniupnya perlahan sambil berbisik. Selama aku hidup, semangatmu tetap menyala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dari kisah Raffi, kita belajar bahwa perjuangan bukan hanya tentang mengangkat senjata, tapi tentang menjaga nyala semangat dalam hati. Para pahlawan telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan. Sementara tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran 169. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semangat juang para syuhada tidak pernah mati, karena mereka hidup dalam kemuliaan di sisi Allah. Dan ketika kita meneruskan perjuangan mereka, dengan jujur, bekerja keras, menuntut ilmu, dan menebar kebaikan, maka api itu tidak akan pernah padam. Kita tidak harus menjadi pahlawan di medan perang. Cukup menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan bagi keluarga, bagi teman, bagi bangsa, dan tentu, bagi agama kita tercinta. Mikrofon 2 penutup untuk narasi YouTube. Semoga kisah ini menyadarkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang tanpa harga. Dan bahwa tugas kita hari ini adalah menjaga warisan itu dengan amal dan cinta tanah air. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menuliskan Alhamdulillah di kolom komentar. Karena setiap kalimat syukur akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Mari terus nyalakan semangat juang, sebarkan kebaikan, dan jadilah penerus api perjuangan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.